Bismillahirrahmanirrahim. Hasan, nah sekarang kita membahas masalah hidayah itu hanya miliknya Allah. Hidayah. Tapi kitab ini memberi penjelasan hidayah itu miliknya Allah, ada dua maknanya. Kalau pertama adalah al-hidayatul lati athbataha li Rasulillah wallati athbataha lahu hidayatul dilalati wal irsyad. Jadi hidayah petunjuk itu ada dua makna. Pertama dilalatul irsyad, ya. Kemudian litabligh. Kalau hidayah itu maknanya memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi keterangan, maka semua orang itu bisa. Tapi kalau hidayah yang kaitannya dengan hidayah itu taufik, syarhus sadri lil Islam, buka hatinya orang itu supaya orang itu menerima agama Islam, ini cuma di siapa? Allah. Jadi di bagian awal hidayah itu disebutkan dalam kitab ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah miliknya manusia, miliknya Nabi, miliknya siapa saja. Kalau hidayah itu maknanya dilalah wal irsyad, memberikan dalil, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Dalam kitab yang berbeda itu ada keterangan begini. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah saudaraku, semoga Anda diberi rahmat sama Allah, bahwa sesungguhnya kewajiban kita itu adalah ada 4 hal. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib untuk mengerti tentang 4 hal. Ini nasihat untuk kita semuanya sebagai orang yang beriman. Siapa yang memberi nasihat? Yang memberi nasihat adalah Imamud Da'wah Syekh Muhammad At-Tamimi. Dalam kitabnya apa? Syarh Ushulits Tsalatsah. Apa 4 hal yang diberikan nasihat kepada kita? Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi Muhammad SAW, mengerti tentang agama. Mengerti semuanya bil adillah, pakai dalil, karena agama. Oh, kalau begitu kita wajib mengerti itu, iya, supaya kita bisa melaksanakan agama. Lah kalau orang tidak ngerti agama, tidak ngerti tentang Allah, mengerti Allah itu maksudnya memahami. Salah satu contoh, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Coba, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Apa buktinya? Fa arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul untuk kita semuanya. Jadi ada ma'rifatullah, mengerti tentang Allah tadi. Salah satunya itu tadi, ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Nah, itu panjang uraian. Wa ma'rifatu dinil islami, mengerti agama Islam. Ya. Nah, kalau tidak mengerti agama Islam, nanti masyarakat itu cara mengamalkannya menjadi tidak benar. Oh, tidak ngerti. Nah, yang kedua perintahnya tadi, nasihatnya tadi,
al-amalu bihi, ats-tsaniyatu wal amalu bihi, mengamalkan kalau sudah mengerti. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan supaya tidak terkesan seolah-olah surga itu mau kita dominasi sendiri, maka Islam itu didakwahkan. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau di dalam mendakwahkan dan mengamalkan Islam itu ada yang menyakiti. Nah, nanti ada banyak penjelasan itu. Saya balik ke kitab ini. Dalam kitab ini yang dibahas adalah hidayah yang miliknya Allah, bukan miliknya Nabi Muhammad. Tetapi kalau hidayah miliknya Nabi Muhammad adalah hidayatu dilalah wal irsyad, petunjuk penjelasan. Nah bapak-bapak, yang diajukan sebagai dilalah, sebagai dalilnya adalah surat 42 ayat 50, surat 42 ayat 52. Jadi surat 42, surat Asy-Syura ayat 52 bunyinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang bagian akhir itu loh, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa sebenarnya kitab Al-Quran itu. Jadikanlah Al-Quran itu cahaya, ya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hambaku. Saya potong. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, mungkin ada hamba-hambanya yang tidak diberi petunjuk sama Allah. Ini sudah kewenangan Allah, kita tidak bisa mencampuri itu. Saya pernah cerita begini, perang Badar itu Pak, orang Islam itu menang. Di dalam Al-Quran diterangkan orang kafir itu diapakan? Dipotong ujung jarinya, dipenggal lehernya. Saya tanya jenengan, sadis apa enggak? Jenengan mikirnya begini, ini makhluknya Allah, dari tidak ada menjadi ada, mulai kecil ditumbuh kembangkan itu oleh Allah, diberi rezeki, diberi berbagai perangkat kehidupan, ya. Tiba-tiba orang ini menentang Allah, tiba-tiba orang ini mau membunuh Rasulullah, tiba-tiba orang ini mau menghabisi umat Islam, lalu Allah turun tangan. Saya pakai bahasa populer, turun tangan. Dengan cara apa? Kata Al-Quran ada 1000 malaikat diturunkan. Di surat Al-Imran 3000 malaikat yang diturunkan supaya membela umat Islam, membela Nabi, dihabisi orang kafir. Caranya ujung jarinya dipotong dan lehernya dipotong. Pertanyaan saya, sadis apa tidak? Enggak. Jenengan harus pede, ini Allah yang merintah. Mau ditenggelamkan, mau dibakar, ini kalau Allah terserah saja. Nah, salahnya dia menentang Rasulullah, menentang Islam, menentang Nabi. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian Allah menenggelamkan karena kejahatannya dia, itu urusannya Allah. Ya, paling spektakuler dalam riwayat yang ada dalam Al-Quran, seorang penguasa yang zalim matinya itu tragis. Siapa namanya? Fir'aun. Diapakan sama Allah Fir'aun? Bukan dari daratan diangkat ke lautan ditenggelamkan, enggak. Dalam Al-Quran diterangkan ternyata menurut versinya Fir'aun ini jalan raya, tapi ternyata tiba-tiba jadi apa? Laut. Ya, tobat nggak Fir'aun sebelum meninggal? Sebelum meninggal, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada benar itu Nabi Musa dan Harun. Tenggelam, terlambat nggak? Sama Allah malah diapakan?
tenggelamkan sekalian. Cuma saya enggak ngerti Fir'aun itu bisa ngelangi apa enggak itu. Jadi kalau Allah yang bertindak itu tidak ada yang sadis. Ini miliknya Allah, makhluknya Allah, ditumbuh kembangkan oleh Allah, diberi rezeki dan sebagainya. Lalu seperti itu. Jadi kalau ada orang kata ayat ini surat 42 diberi hidayah Allah, itu sudah kewenangan Allah. Tapi ada yang tidak, itu juga kewenangan Allah. Ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan Quran itu sebagai petunjuk buat hamba-hamba kami yang kami berikan petunjuk. Terakhir, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu memberi hidayah, petunjuk. Nah, inilah maksudnya. Kalau Nabi Muhammad itu memberi petunjuk dan hidayah, itu maksudnya Nabi Muhammad memberikan dilalah, memberikan arahan, memberikan dalil, memberikan penjelasan. Bukan Nabi Muhammad membuka hatinya orang supaya orang itu menerima agama Islam. Nah, setelah ini cerita, kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah dalam arti membuka hatinya orang supaya orang itu menerima Islam ketika Rasulullah masih hidup, pertanyaan saya, apakah 2024 Rasulullah masih bisa dimintai pertolongan? Bisa atau tidak? Pertanyaan berikutnya, di masyarakat ada apa tidak? Saya dan panjenengan tidak terlalu memahami karena tidak bergelut di bidang itu, tapi di tauhid ada. Orang-orang yang meyakini Rasulullah itu masih bisa dimintai pertolongan. Nah, nanti habis ini cerita. Nanti akan cerita saya ini akan menguatkan ini nanti. Apa bahasanya? Mohon maaf ini mengulangi. Jangan pernah mendengar ada, mohon maaf, di masjid atau di mana orang melafalkan begini, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya ulangi, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Terusnya ini loh Bu, qad dhaqat khilati. Terusnya adrikni ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal, tolonglah kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Pak? Ini minta tolong ke siapa? Mestinya orang Islam ini minta tolong ke siapa? Jenengan yang baca setiap hari lebih dari 40 kali itu surat apa, ayat berapa yang paling masuk dalam pikiran kita? Lebih dari 40 kali, baik dalam sholat maupun di luar sholat, pasti baca itu. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa maksudnya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Tapi 2024 kok ada kita dengarkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Enak Ustaz? Loh, jangan enaknya toh. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Ini, nah sekarang tak cerita nih, nanti jangan semakin kuat. Tadi saya sebutkan Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah dalam arti syarhus sadri lil islami, membuka hatinya orang supaya orang itu menerima kebenaran, menerima Islam. Tapi Nabi bisa memberikan argumentasi, memberikan dilalah,
memberikan yang lain-lain. Saya tanya dulu sebelum masuk di menjelaskan hadis ini. Pamannya Nabi yang ngopeni Nabi mulai kecil sampai Nabi dewasa berumah tangga sampai Muhammad jadi Nabi dan Rasul, itu namanya siapa? Abu Thalib. Apakah Abu Thalib ini pada akhir hayatnya mengakui bahwa Muhammad sebagai Nabi dan Rasul lalu dia membaca syahadat? Jawabannya tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak membacanya Abu Thalib tentang syahadat itu karena tidak bisa atau karena tidak mau? Tidak mau. Berikutnya, ini nggak tanya-tanya terus, cuma ini supaya nggak ngantuk ya. Andai kata Abu Thalib itu mau membaca syahadat, kira-kira fasih siapa antara Abu Thalib sama kita? Fasih Abu Thalib toh? Nah, betul. Mengapa tidak mau? Nanti ada pertanyaan berikutnya. Lah kalau kita ini sudah mau membaca syahadat, apa konsekuensinya? Nah, jangan di bibir saja. Saya ulangi sebelum ini. Ada orang namanya Abu Thalib dalam kisah riwayat dan sejarahnya Nabi. Orang itu memelihara Nabi, mendidik Nabi mulai kecil sampai dewasa, usia 8 tahun. Tiba-tiba orang ini sakit meninggal. Nabi datang ke situ. Sebelum meninggal diajari oleh Nabi untuk membaca apa? La ilaha illallah. Kata panjenengan tidak membaca. Kenapa? Tidak mau. Andai kata mau, fase siapa? Fase Abu Thalib. Mengapa tidak mau? Jangan dijawab, tidak tahu Ustaz, tanyakan Abu Thalib, jangan begitu. Nah, sekarang saya ada 3 alasan Pak nanti. Lalu nanti saya tarik di sini sekarang jenengan dan saya 2024. Gimana konsekuensinya tentang syahadat tentang Allah itu dan Rasulullah tadi? Kitab ini menulis dalam hadis sahih wa fi sahih Ali bin Musayyab. Hadis sahih dari anaknya Musayyab, an abihi dari bapaknya. Qala lamma hadarat Abu Thalib bil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia. Hadis ini ceritanya dari anaknya Musayyab, bahwa bapaknya bercerita ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah datang ke situ. Lalu di situ sudah ada 2 orang kafir, satu Abdullah bin Abi Umayyah dan yang satu lagi Abu Jahal. Pertanyaan saya, ini analisa. Berarti di sekelilingnya Abu Thalib ketika Abu Thalib meninggal dunia ada berapa orang menurut riwayat ini? 4. Siapa? Rasulullah, 2 orang kafir, satu lagi yang cerita ini Musayyab. Ceritanya tadi kan yang cerita itu anaknya Musayyab, an ibnil Musayyab, an abihi dari Ibnu Musayyab, anaknya Musayyab, bahwa bapaknya bercerita. Nah, saya tidak ngulangi. Ketika Rasulullah di situ dan di situ ada 2 orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi bilang gini, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan khajulaka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Hanya dengan kalimat itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terjadi apa ketika Rasulullah mengatakan seperti itu? 2 orang ini motong. Jadi memotong lafalnya Rasulullah tadi. Saya ulangi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan khajulaka biha indallah. Paman, ini lafalkan la ilaha illallah. Dengan itu saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Ini ada banyak keterangan. Ini 2 orang ini motong. Jangan sampai Abu Thalib membaca apa? Apa kalimatnya?
Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Perhatikan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, sampean kalau baca la ilaha illallah berarti sudah mengkhianati agama nenek moyang zaman dulu. Karena agama Nabi Muhammad dianggap pendatang baru dengan konsep la ilaha illallah. Ini gak oleh, ini tidak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Karena dipotong, tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah, Nabi mengulangi. Fa'ada alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi lagi, paman, ucapkan la ilaha illallah. Dua orang ini motong lagi. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, sampean kalau ikut Muhammad berarti sudah mengkhianati agama nenek moyang. Saya tanya jenengan, apakah Nabi Muhammad rodok ngotot supaya betul-betul ingin pamannya membaca syahadat? Jawabannya iya. Tapi kemudian ditegur sama Allah, tidak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi kami, Allah, yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki. Berarti hidayatut taufik yang panjenengan terima, saya terima, dan keluarga kita terima semuanya, itu anugerah paling besar gak Pak? Iya. Coba tak cek. Ini dari kitab yang berbeda. Lebih penting mana, urgen mana kebutuhan manusia kepada Nabi, kepada Rasul, kepada agama, dengan kebutuhan manusia ketika orang itu sakit butuh Pak Dokter. Lebih penting mana? Atau begini, lebih penting mana kebutuhan manusia itu tentang adanya Rasul dengan kebutuhan manusia makan, minum, berpakaian dan sebagainya? Lebih urgen mana? Kebutuhannya kepada Rasul. Dengan adanya Rasul, dengan adanya agama, lalu ditoto kehidupan manusia. Cara bergaul, cara makan, cara berkomunikasi, cara ini semuanya ditutup. Maka di awal tadi saya katakan orang Islam itu wajib mengerti tiga: ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama. Saya balik ke cerita ini tadi. Nabi tadi ditegur Pak, ya. Terus wa huwa akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib itu sampai pada akhir hayatnya tidak membaca syahadat. Nah sekarang saya tanya, sebelum dilanjut, tadi sudah dijawab. Tidak membaca itu tidak mau apa tidak bisa? Tidak mau. Kalau mau berarti lebih fasih Abu Thalib dibandingkan kita. Pertanyaan yang penting sekarang, mengapa tidak mau? Jangan jawab. Salah satunya yang jenengan sebutkan tadi, tidak dapat hidayah dari Allah. Kalau begitu Allah itu, ini non sewu pakai cara Jawa, karena saya pernah ditanya orang pakai cara Jawa. Kalau begitu Allah itu sakar PDW Pak ya? Jawabannya? Loh saya ditanya begitu nih. Ustaz mau tanya, tapi ini cara Jawa Ustaz. Oh enggak apa-apa. Kalau begitu Allah itu sakar PDW Ustaz ya? Jawabannya? Iya Pak, saya enggak oleh sakar PDW itu sampean. Bener gak Pak? Ini orang yang ngopeni Nabi mulai kecil kok nggak diberi hidayah, kurang apa? Nggak tahu manusia. Ya, nah itu cerita-cerita model begitu. Allah itu punya kuasa luar biasa banyaknya. Tidak bisa, karena itu tidak bisa mempertahankan manusia kalau Allah itu sudah menghendaki. Satu, tadi saya katakan tidak dapat hidayah. Dua, kata panjenengan tadi apa? Gengsi. Pak,
misalkan ada orang, mohon maaf bukan kita, pendidikannya rendah, status sosialnya rendah, pergaulannya tidak luas, kuper, ya, ekonominya rendah. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, tapi dia ngomongnya benar, boleh kita dengarkan? Boleh toh? Boleh. Tak kasih contoh, ilustrasi. Ini ada masjid besar 2 kali lipat daripada masjid ini, bukan Masjid Al-Badar. Indah bangunannya, bagus, kokoh, pengeras suaranya enak. Tapi yang sholat subuh cuma 5. Padahal komplek itu muslim semuanya. Tapi di depan masjid itu ada orang yang, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, nyapu mulai jam 3, setengah 4, nggak pernah ikut sholat. Orang itu tadi sekali tempo ketemu sama takmir, Pak Takmir, wah Pak masjid habis 25 miliar besar kayak begini, indah, nikmat, ya, sejuk, masa yang sholat itu cuma 5, orang sekian banyaknya orang Islam cuma 5. Omongannya bener gak? Bener kan? Kalau takmirnya ini ngerti tauhid, ngomong gini, oh ya Pak, terima kasih, jenengan ikut rame-rame sholat biar tambah rame. Nanti tak undangkan Pak Kiai, tak kasih pengajian supaya dimotivasi. Memang agama itu perlu motivasi. Jenengan itu bener omongannya, walaupun sampean tidak pernah sholat sini, tapi omongannya bener. Monggo jenengan ikut rame-rame sholat. Bener gak Pak? Tapi kalau tamirnya tidak ngerti ini, wong sampean itu loh nggak pernah ikut sholat, lah pengurusi wong sholat bareng itu. Apa maksud saya Pak? Kok cerita begitu itu tadi? Abu Thalib tadi tidak membaca syahadat, salah satunya yang jenengan kemukakan gengsi. Di sini ditulis, saya menggunakan pakai bahasa Indonesia saja, tidak saya baca bahasa Arabnya. Jadi di dalam Islam menolak kebenaran karena yang membawa kebenaran itu orang yang status sosialnya rendah, itu tidak boleh. Enak kan kalau begitu? Ini bisa ditarik kemana-mana. Ada kewajiban kita untuk mencari yang terbaik. Ya, mohon maaf ini tidak berlaku di politik. Kalau politiknya itu tidak politik yang sebenarnya. Ya, mestinya politisi itu mencari tokoh-tokoh yang terbaik, bukan yang punya relasi dengan dia. Itu pesan Quran. Ya, jadi tidak dapat hidayah. Yang kedua gengsi. Yang satunya apa? Ada 3. Ini yang paling penting. Ini kalau tidak ada yang jawab, tidak saya teruskan itu. Satu, tidak dapat hidayah, otoritasnya Allah. Yang kedua gengsi. Yang ketiga ini Pak yang terpenting buat pedoman saya dan panjenengan. Apa? Abu Thalib berat meninggalkan sesembahan jahiliyah. Saya ulangi, Abu Thalib berat meninggalkan sesembahan sebelumnya. Jadi kalau begitu konsekuensinya ini yang penting, orang ketika sudah syahadat harus menggugurkan segala sesuatu yang diyakini di masyarakat sebelumnya ketika berlawanan dengan apa? Halo? Berlawanan dengan apa? Syahadat. Saya pakai cara Jawa. Loh, aku nek muni syahadat kan ndak oleh ini, ndak oleh ini, nggak oleh ini. Iya. Ini yang berat. Abu Jahal juga begitu. Nah sekarang kalau orang mau syahadat la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, bukan kita, tapi masih syirik, podo enggak posisinya sama Abu Thalib sama Abu Jahal? Saya ulangi, yang ini harus semuanya bisa jawab. Kalau orang sekarang syahadat la ilaha illallah tapi masih syirik, posisinya sama enggak dengan Abu Jahal? Jangan pikir,
Abu Jahal tidak mau syahadat karena ngerti aku nih wis syahadat ndak oleh ini, ndak oleh ini, ndak oleh syirik, ndak oleh syirik. Maka muni la ilaha illallah saja ndak mau. Pertanyaan saya tadi, orang sekarang kalau sudah mau muni lesannya la ilaha illallah tapi masih syirik, sama enggak sama Abu Jahal sama Abu Thalib? Sama atau tidak? Oh enggak, bukan 11-12. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Itu lebih jahal daripada Abu Jahal. Bukan enggak enak bahasanya. Mending siapa? Muni saja enggak mau. Ngerti maksud saya, Pak? Ini muni la ilaha illallah saja enggak mau. Lah orang sekarang sudah muni la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, tapi masih syirik. Lebih betul itu. Lisannya la ilaha illallah, la ilaha. Itu maknanya apa? Dalam kalimat la ilaha illallah itu, Bu, ada nafi dan itsbat. Nafi dan itsbat. Ini mikir tapi nggak terlalu tajam. Nafinya tidak, la, tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak diri saya, tidak siapa-siapa. Lah kalau ada orang mengatakan begitu, loh Mas, lah kalau tidak siapa-siapa itu yang kamu tuhankan siapa? Illallah, kecuali Allah. Ya itu konsekuensinya. Jenengan tak atur ya bulan yang lalu, ya artinya Sabtu ke-5 yang lalu, saya menerangkan syafaat. Nabi itu loh dakwah begini, likulli nabiyyin dakwatun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu oleh Allah diberi doa yang istimewa. Nabi ini, nabi ini, nabi ini. Fataj'alu kullu nabiyyin dakwatahu. Tetapi tiap-tiap nabi itu sudah menggunakan doa yang sangat istimewa. Kecuali Nabi Muhammad, orang yang sudah wafat, sudah meninggal, tapi doa yang istimewa yang diberikan oleh Allah itu belum dipakai. Ngerti maksud saya, Pak? Halo? Makanya kapan? Wong diberi hadiah sama Allah, doa yang sangat istimewa, mustajabah, selama hidupnya tidak dipakai. Itu miliknya Nabi. Bahasa hadisnya tadi yang saya sebutkan tadi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fataj'alu likullu nabiyyin da'watahu. Tiap-tiap nabi sudah menggunakan doanya. Wa inni, saya Muhammad, iftabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu masih saya simpen. Besok akan saya mohon kepada Allah agar umatku bisa memperoleh syafaat dari aku. Ada terusnya, Pak. Wahiyya nailatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Yaitu doa yang sangat istimewa tentang syafaat itu akan diperoleh oleh seluruh umatku bagi siapa yang mati tetapi tidak membawa dosa syirik. Wes, saya teruskan ceritanya Abu Thalib sama Nabi tadi. Fakana akhiru ma qalahu wa ala millati Abdul Muthalib. Akhir hayatnya Nabi Abu Thalib tadi tidak membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Begitu pamannya meninggal, tidak membaca la ilaha illallah. Apa kata-kata Nabi? Ya ammi, paman, la astaghfiranna lakal ma'lam unha anka. Paman, sungguh engkau ini aku mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Pertanyaannya, dilarang apa enggak? Saya ulangi, di depan jenazah Abu Thalib yang sudah wafat tadi, Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi, paman, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampun kepada Allah kepada engkau jika aku ini tidak dilarang. Pertanyaan saya, dilarang apa tidak? Dilarang. Ada dalilnya? Ada.
Yang dilarang Nabi saja atau seluruh umat Islam? Seluruh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak bisa merespon mengikuti itu di surat 9 ayat 113. Nanti saya sebutkan. Surat berapa tadi? 9 ayat 113. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka. Maksudnya orang kafir. Berarti orang Islam mendoakan ada orang kafir yang meninggal, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini dalilnya. Bu, orang itu kalau sudah meninggal oleh teman-temannya masih hidup disebut apa? Kemana bapak dan ibu yang dulu rajin ngaji, rajin sholat ini? Oh, sudah apa? Meninggal. Biasanya disebut apa? Sebutan atau gelar almarhum itu untuk umat Islam saja kah? Untuk seluruh manusia? Menurut tauhid, menurut umat Islam saja. Menurut televisi? Ini bukan rasis. Lah orang Islam itu tidak mau mendoakan tetangganya yang beragama bukan Islam. Benar nggak pikiran itu? Umat Islam itu tidak boleh dan tidak mau mendoakan tetangganya yang tidak beragama Islam. Benar Pak? Oh benar Mas, silakan doakan sendiri. Itu implementasi dari apa? Lakum dinukum. Saya tidak mencampuri, sampean silakan mendoakan. Saya tidak boleh mendoakan. Nanti kalau saya mati ya saya tidak boleh mendoakan, tidak apa-apa. Boleh Pak, begitu Pak? Boleh. Maka dalam kitab ini ada keterangan, ya, wal khatar min qawli ba'din nas li ba'di zu'ama'il kufri idza mata almarhum. Itu satu kesalahan bagi umat Islam jika ada orang yang kafir itu meninggal lalu disebut apa? Almarhum. Karena kalimat almarhum dalam bahasa itu namanya isim maf'ul almarhum, mudah-mudahan yang wafat ini diberi apa? Rahmat. Makanya doanya tadi Allahumma firlahu warhamhu. Almarhum itu maksudnya supaya yang wafat itu diberi rahmat. Nah sekarang saya tanya, satu-satunya yang punya rahmat itu siapa? Berarti doa enggak menyebut almarhum tadi? Nah, pikiran itu bukan pikiran rasis, bukan pikiran diskriminatif, tapi ini pikiran akidah. Dan saya rasa sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam tidak menuntut kita untuk mendoakan mereka. Kita juga tidak minta kepada sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam mendoakan kita. Betul Pak? Itulah sendiri-sendiri. Jadi yang dibahas di bab ini, kalau orang sudah menyatakan la ilaha illallah, tadi yang titik tekannya, konsekuensinya harus membatalkan semua keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan apa? La ilaha illallah. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau begitu keyakinan-keyakinan dan ucapan perbuatan yang berlawanan dengan la ilaha illallah itu apa saja? Banyak. Orang punya air sekian, mohon maaf, ini bisa dipakai untuk mentauhidkan Allah? Air sekian itu bisa dipakai untuk mentauhidkan Allah? Caranya? Mas tak kasih air,
Jangan lupa kalau minum baca basmalah, itu airnya Allah. Manusia nggak bisa membuat air itu. Di dalam air itu ada hukumnya Allah. Dipanasi 100 derajat mendidih, dimasukkan freezer bisa jadi batu, es batu. Itu hukumnya Allah. Ini miliknya Allah. Minta izin dong kalau mau minum. Bismillah. Tauhid nggak? Kalau dibalik, Mas, tak kasih air 1 gelas. Buat apa? Ini bukan air sembarangan. Air apa? Air sudah dicoba jabu. Buat apa? Ya, mengobati pasiennya dengan cara segelas air lalu pasiennya diapakan? Itu air ini dipakai tauhid apa dipakai mensyirikkan kepada Allah? Nah, itu loh Pak. Jadi yang berlawanan dengan itu hentikan. Kalau tidak, maka orang membohongi Allah. Loh sampai itu loh sudah syahadat kok masih begitu. Itu loh gampangnya bahasanya begitu. Maka keberatan Abu Thalib melafalkan la ilaha illallah bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Mengapa tidak mau? Salah satu alasannya dia ngerti maknanya. Bahwa kalau sudah melafalkan la ilaha illallah ada kewajiban menggugurkan semua keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan itu. Dan itu yang Abu Thalib tidak mau. Insya Allah bab 3 sudah saya singgung-singgung itu. Ya. Nah, begitu. Karena Nabi Muhammad direaksi ketika Nabi Muhammad mengajak perubahan la ilaha illallah. Ini kalau saya bicara begitu, Pak, setiap ada orang yang mengajak perubahan ke arah kebaikan, banyak yang menentang enggak? Siapa yang menentang? Yang menentang adalah orang yang menikmati kejahatan dan kebobrokan. Kalau orang berorientasi pada pikiran yang baik, saya rasa menerima. Umar bin Khattab menerima, kemudian Abu Bakar menerima, Ali menerima, sahabat-sahabat yang lain menerima. Gerakan perubahan yang dicanangkan oleh Nabi, orang tidak boleh menyembah apa-apa dan siapa-siapa kecuali kepada Allah. Tapi orang kafir menolak semuanya gerakan perubahan yang diucapkan oleh Nabi. Mengapa? Karena mereka menikmati kebobrokan. Kalau jangan tanya, Pak Ustadz, berarti zaman kapan saja kalau ada orang punya pikiran gerakan kebaikan dan gerakan perubahan itu pasti ditentang. Yang menentang itu orang yang menikmati kebobrokan. Berikutnya bukan ilmu saya, silakan dikembangkan sendiri gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.